Kalau ngomongin reinkarnasi, apa ya? Kita tuh hidup di negara dan apa ya, daerah dan budaya yang masih kental. Selamat datang di Jurnalisa. Oke, kalau nanya kabar, pertama-tama mau bilang alhamdulillah sampai sekarang ini masih sehat, walafiat, sehat sekali mang. Bersyukur banget, tidak terjadi apa-apa untuk saya sendiri, untuk keluarga juga, untuk tim Jurnalisa, semua alhamdulillah sehat. Dan buat kalian juga semoga sehat-sehat selalu, semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya tinggal masih di Jawa Barat, tapi agak melipir sedikit, yaitu kota Cimahi, tepatnya di situlah pokoknya ya. Kalau di daerah saya, alhamdulillahnya aman-aman aja, kondusif. Kalau lihat berita ya, kalau lihat berita di luar kota atau di daerah-daerah lain, banyak yang memang tidak seberuntung atau tidak sekondusif di daerah saya. Tapi alhamdulillahnya baik-baik aja sejauh ini, penjagaannya ketat karena ada beberapa kemarin tuh udah ada lockdown daerah dan lain-lain. Tapi untuk daerah kecil atau komplek, dia melakukan kayak antisipasi kecil lah, jadi setiap yang masuk tuh dijaga, ditanya mau kemana. Itu juga sangat membantu. Mungkin kalian bisa aplikasikan di daerah kalian juga. Alhamdulillahnya sejauh ini aman. Selama masa diem di rumah ngapain ya? Tidur. Itu mah nggak masa diem di rumah ya, tidur terus itu mah. Tapi ya waktu istirahat juga lebih banyak lah ya, diem di rumah ngerjain kerjaan-kerjaan yang memang bisa dibawa ke rumah. Untungnya kerjaannya, kalau saya bukan kerja kantoran, bukan kerjaan yang mengharuskan saya untuk berangkat, walaupun ada satu kerjaan yang memang saya harus tetap keluar siaran, tapi itu udah jadi tanggung jawab juga kan. Kalau di rumah ya ada beberapa kerjaan atau project yang untungnya alhamdulillahnya bisa dikerjakan di rumah. Jadi mencari-cari kegiatan, hal-hal yang positif, apa yang bisa dilakukan yang terdekat ya. Kalau bisa juga di sela-sela itu tetap membantu orang-orang yang masih bekerja di luar sana. Hal positif yang dirasakan ketika diem di rumah, yang pertama, yang utama ya, waktu istirahat jadi lebih banyak. Biasanya kalau dulu misalnya ada kerjaan keluar, pergi pagi, sorenya ngapain ke istirahat atau nongkrong, malamnya ada kerjaan lagi, jadi saya pulangnya sampai larut malam atau sampai pagi. Kalau sekarang mau nggak mau diem di rumah, alhamdulillah jadi waktu istirahatnya juga lebih banyak, kerasa karena itu penting banget. Ternyata kita juga bisa, ada beberapa hal yang bisa dikerjakan di rumah. Kita juga jadi tahu memanage waktu, memanage kerjaan, dan yang keduanya waktu sama keluarga jadi lebih banyak. Jadi ngumpul lah ya, jadi ngumpul sama keluarga. Terus lebih ke hal-hal kecil yang mungkin biasanya biasa menurut kita, kayak nongkrong sama teman-teman atau kumpul-kumpul sama keluarga. Itu hal-hal yang kayak ya udahlah biasa aja. Ketika saat-saat kayak gini, ini ternyata pentingnya punya waktu untuk keluarga. Ternyata kangen ya ngumpul sama teman-teman. Ini serunya. Memang kita kayak dikasih waktu buat tarik diri, jadi ngelihat lebih dari sudut pandang lain atau ngelihat dari jauh. Ini arti dari hal-hal yang biasa kita lakukan dan sekarang tidak bisa dilakukan. Yang dikangenin nongkrong, udah jelas nongkrong, ngobrol. Kerja, ada beberapa kerjaan yang lagi semangatnya terus harus tertunda, walaupun ada yang bisa dikerjain di rumah, tapi kayak kangen nih, pengen kayak gini, pengen kayak gitu.
Terus syuting dulu kangen banget, itu udah kita break selama sebulan, terus terakhir syuting juga kan keluar kota ya, jadi berkesan lah. Yang dikangenin selama syuting ngumpulnya, bercandanya udah pasti. Terus jadi syuting tuh kalau datang ke tempat-tempat serem tuh bukan cuma kita kayak syuting biasa, kayak syuting datang terus mengejar target seperti kayak ini cukup nggak nih durasinya, atau kayak ini bagus ya buat ini nggak kayak gitu. Jadi setiap tempat yang kita datengin, setiap kita kumpul atau melakukan syuting itu experience-nya berbeda, karena tempat-tempat yang kita datengin juga tempat-tempat berbeda, ada hal-hal baru, banyak sejarah baru, banyak dapat pengalaman baru. Itu sih yang dikangenin, kumpul sih intinya. Lokasi syuting yang paling serem kemarin, kalau mau ngasih bocoran, kita syuting ke luar kota 2 kali. Terus ada tempat-tempat kita bagi-bagi, kayak tempat-tempat sejarah yang kita datangin tuh kayak oh ternyata di sini tuh di dekat kita tuh ada tempat yang memang sejarahnya hampir terlupakan, dan kita juga baru tahu, kita dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, kayak oh ini tuh penting nih mengenai misalnya kota Bandung yang sebenarnya ada di sekitar kita, tempatnya tuh gak jauh dari keramaian dan pusat kota. Contohnya kayak Rumah Kentang, itu menyimpan banyak sejarah penting yang harus kalian tahu. Terus yang serem tuh masih tetap kota tua Jakarta, yang sering kita sebutin kalau misalnya ada pertanyaan tempat mana yang paling serem, kota tua masih jadi tempat terseram di tengah kota yang banyak cerita dan kita punya pengalaman tersendiri di situ. Kalau di Bandung sendiri, selain yang tempat sejarahnya tadi Rumah Kentang, yang paling serem masih gua Belanda dan Jepang. Kalau nanya paling takut mah kayaknya semua juga takut ya, ada rasa ketakutannya masing-masing gitu, tingkatannya tapi beda-beda. Kalau ngomong yang paling takut, saya juga paling takut kayak beberapa kali uji nyali saya melarikan diri gitu, dan saya mengakuinya. Tapi pasti cewek-cewek kayak Indri ya penakut sih itu. Saya kan juga penakut, tapi masih iya aja kalau ditantang uji nyali, walaupun kabur-kabur juga. Semua takut tingkatannya berbeda, porsinya berbeda. Ya kita harus punya ketakutan lah. Hantu yang paling ditakutin, setiap tempat yang kita datengin ada sosok yang paling menakutkan ya. Kalau kayak tim sih bukan takut ya, kayak paling anti dan menghindari sosok itu untuk mediasi atau untuk hadir atau untuk kita lihat. Bahkan kita lihat sekalipun kayak pocong tuh udah paling malas sih. Itu beda aja kalau kita ada urusan sama mereka, ada mas ampun. Caranya biar nggak takut sama hantu gimana ya, nggak tahu. Emang takut aja, kayak semua tim juga takut aja kalau ketemu face to face ya, sendiri pasti ada takutnya ya. Berpikiran ini aja lah, udahlah kita buang jauh-jauh ketakutan. Bahayanya kita bakal celaka karena ketakutan kita sendiri. Jadi sewajarnya aja, pada porsinya aja. Takut boleh, wajar lah kalau kalian takut, manusiawi. Tapi sewajarnya, jangan berlebihan. Nanti kalian celaka karena kelakuan atau ketakutan kalian sendiri. Tips biar nggak diikutin hantu, kalian tuh kalau memang ketakutan atau merasa kalian punya rasa lebih atau sensitivitas kalian lebih dibanding orang-orang yang lain, pasti kalian merasakan kayak ketika ada sesuatu yang aneh nih, kayak ini aneh nih, kayak ada sesuatu yang apa ya, ada yang ngikutin misalnya, itu kalian tuh misalnya ada sesuatu itu, berdoa. Tapi berdoa jangan cuma berdoa, tapi kalau tetap lari bisa astagfirullahaladzim tapi sampai lari, kita juga malah berani. Jadi harus yakin dari hati kalian juga, baca-baca,
menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Intinya jangan, balik lagi, jangan berlebihan ketakutannya, karena itu yang bakal nyelakain kalian sendiri. Sewajarnya aja, kita tuh makhluk yang lebih mulia dibandingkan syaitan. Gitu, mantap. Foto kecil ada nih, kayak di Instagram juga ada, paling sering posting foto kecil. Kenapa alasannya kenapa nggak tahu, karena lucu-lucuan aja, karena memang nggak ada foto yang benar waktu kecil tuh, kayak ada aja tingkahnya atau momen-momen gambar-gambar yang tertangkap tuh kayak aneh gitu. Tapi ya adalah, nanti pasti di-share sih, coba kita lihat. Tada. Yang diingat waktu kecil banyak banget, apalagi sama sepupu-sepupu juga. Kita emang termasuk yang sepupu-sepupu, saudara-saudara yang dekat dari kecil, sering berangkat keluar kota bareng. Kita pakai bis kemana kah, contoh kayak ke Taman Safari, kita ke Pangandaran, liburan. Itu tuh banyak momen-momen atau hal-hal yang memalukan, hal-hal lucu, hal yang ngangenin bareng-bareng mereka, tim jurnalisa ya, maksudnya kayak sepupu-sepupu aku sendiri tuh banyak hal-hal kayak ada. Jadi aku tuh dulu pernah main ke Pangandaran bareng satu keluarga. Terus aku inget banget siapa ya, inget banget kayak Riri, Teh Rai, Iko, Angga, Teresa ikut nggak? Kalau kayak mereka udah pada gede deh. Gema kalau nggak salah. Ini belum ada. Terus kita lagi jalan menuju pantai, ceritanya jalan di Pangandaran tuh, jalan. Terus ada mobil di belakang tuh, dari jauh tuh kelihatan tuh ada mobil ini, minggir. Kita tuh nggak satu-satu gitu jalannya, tapi nutupin jalannya, minggir. Aku paling minggir, masuk solokannya segini-gini guys, solokannya seleher, masuk, nggak jadi ke pantai. Aku masuk solokan hitam semua, langsung mandi pulang, besok paginya baru ke pantai. Itu lucu lah kayak gitu-gitu. Oke, kalau ngomongin sosok berjasa, banyak banget ya. Kayak tante-tante aku, om-om aku, kakek, orang tua udah pasti ya. Kakak-kakak aku, Teresa tuh kayak dia mensupport sepupu-sepupunya atau saudara-saudaranya atau orang-orang tuh dengan cara yang lain. Tapi dia kadang ngomong yang bla gitu, kayak to the point, just, tapi orang tuh jadi mikir. Terus aku ada kenangan tersendiri, cerita tersendiri tuh buat Riri, kayak apa ya, yang nggak usah diceritain, mungkin orang-orang dan keluarga juga tahu, Riri juga tahu. Kayak aku tuh udah saya itu suka terharu gitu kalau ingat semua perjuangan orang-orang atau orang-orang yang yang benar-benar support, yang benar-benar mendukung, yang terlihat maupun tidak terlihat. Ya, gitu ya. Thank you buat semua orang-orang yang selalu ada, yang selalu support, yang selalu menghargai dan mendukung apa yang aku lakukan. Banyak yang aku lewatin, banyak yang mungkin aku sia-siakan di masa lalu. Aku berusaha menjadi yang lebih baik dan tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan lagi di umur aku yang segini. Itu pelajarannya. Kalau dilahirkan kembali pengen jadi apa atau siapa sih, nggak kepikiran ya sebenarnya, nggak kepikiran ada sosok, karena aku tuh orangnya bukan yang aku tuh ngefans banget nih ini tuh, aku ngefans dan aku tuh pengen jadi kayak gini banget. Aku tuh nggak ada gitu. Mungkin beberapa orang mengidolakan seseorang sampai segitunya untuk memotivasi dirinya, itu bukan hal yang salah juga ya. Itu orang beda-beda caranya. Kalau aku nggak ada kayak aku tuh ngefans misalnya sama satu sosok ini, aku bisa ambil pelajaran berharganya dari sini, dari satu orang gitu. Kalau aku tuh
kebanyakan banyak referensi gitu, oh aku tuh suka ini, suka dia, suka ini, kata-katanya atau pelajaran yang bisa diambilnya aku tuh banyak banget, nggak ada fokus di satu orang. Terus mau jadi siapa, nggak sih, kalau aku bukan orang yang kayak gitu ya, jujur aku tuh jujur nih, kayak ya udah, ketika kalian sudah ada sampai saat ini, itu udah takdir kalian, itu udah rezekinya kalian, itu yang harus kalian syukuri, itu yang harus kalian hadapi dan jalani. Gimana pun masalahnya, mau yang ada yang lahir hidup enak, ada yang lahir hidup susah, itu udah porsinya kalian. Toh semua juga berputar, ada yang di atas, ada yang di bawah. Gimana cara bikin stabil, tetap ada di situ. Intinya disyukurilah, harus berusaha jadi yang lebih baik. Ketika kalian tidak bersyukur, nggak akan cukup. Itu dimana kalian mungkin bisa kayak, aku tuh pengen jadi ini ya, kenapa aku nggak jadi ini, atau aku tuh jadi kayak gini. Kalau balik lagi ngomongin pengen jadi siapa, atau mau jadi kayak apa, dari bahasa lain, kayak aku cuma pengen, mungkin kalau bisa memutar waktu, aku pengen perbaikin kesalahan aku di masa yang lalu, kesempatan yang aku lewatin, itu pengen aku perbaiki satu-satu, pengen mulus jalannya, pengen baik lah sebenarnya. Tapi kan itu nggak bisa kita rubah dan perbaiki semuanya di masa yang akan datang. Kalau ngomongin reinkarnasi, apa ya, kita tuh hidup di negara dan daerah dan budaya yang masih kental kultur, culture, mitos-mitosnya. Untuk hal-hal seperti itu, untuk leluhur kita mungkin masih sangat dipercayai ya. Kayak ada, kalian sadar nggak sih, ada orang-orang yang kayak, aku punya pengalaman, teman dekat aku sendiri, dia nemuin foto orang lain yang random, nggak tahu siapa, foto lama yang benar-benar jadul di Facebook, foto yang mirip banget sama muka dia. Itu mirip banget, itu aku sampai aneh kayak, ini siapa? Misal aku nanya kayak, ini tuh siapa? Ini saudara kamu, ini om kamu, atau ini orang tua kamu? Nggak tahu. Kalau bahasa Sundanya, apa tuh? Iya, tisaha tuh, apa bisa? Jadi kayak nggak tahu banget itu dari mana, random ada yang ngirim dari Facebook. Ini mirip kamu, kata ini mirip mana nih? Terus dia posting di Instagram, benar-benar mirip itu. Kayak kita nggak tahu ya. Itu hal-hal kayak gitu yang memang di luar nalar kita mempercayainya ya. Kayak nangkepnya kita nggak bisa kayak pakai akal sehat, kadang logis yang kayak gitu-gitu. Terus kayak kita pernah ketemu orang-orang yang mirip atau enggak, kayak kita ketemu orang kayak, ini mirip kamu banget, atau enggak ada. Kalau orang-orang zaman dulu tuh, jadi ada orang ini udah meninggal, mungkin leluhur kita, mungkin pahlawan, mungkin apa yang ada dalam sejarah, terus ada sosoknya lagi, terus orang-orang tuh kadang nyamain ini sama banget nih kepribadiannya dan lain-lainnya. Itu yang masih orang dulu percaya. Kalau mungkin di masa depan apa ya, kita juga nggak tahu lah, wallahu alam. Kita balik lagi ke kalian masing-masing. Penyesalan dalam hidup yang sebenarnya bisa aku jadiin contoh ke adik-adik aku sekarang, ke keponakan aku, nah, mungkin ke teman-teman aku yang lebih muda, jauh lebih muda, yang masih sekolah dan lain-lain. Aku mau jujur, aku tuh dulu malas banget sekolah. Bukan cabut, bukan mabal, bukan karena apa-apa, nggak tahu, malas aja sekolah gitu. Dari TK, mungkin dari TK, SD, SMP, SMA. Aku tuh TK pindah sekolah, jadi 2 sekolah. SD juga sama, 2 sekolah. SMP sama, SMA sama, sampai kuliah juga kayak gitu. Nggak tahu kenapa, padahal yang lain tuh nggak ada yang malas sekolah gitu. Maksudnya kayak nggak ada, itu tuh sama banget kayak orang tuanya atau kakaknya tuh nggak ada yang ngajarin gitu. Kakak aku lulusannya bagus semua, pinter-pinter semua, orang tua aku juga pinter-pinter lah. Tapi aku nggak tahu kenapa kayak gitu. Terus kalau nggak sekolah tuh diam di rumah, karena aku tuh udah, aku nggak mau sekolah, aku diam di rumah. Itu
penyesalannya karena setelah di posisi sekarang ini, di umur aku yang udah tidak muda lagi mungkin ya bisa aku sebut gitu, aku akui aku sudah mulai harus mencari uang sendiri. Sebenarnya dari zaman kuliah juga, dari zaman SMA udah coba mencari uang sendiri, tapi mungkin tidak mikir ini, karena kalau sekarang pikirannya udah kedepannya harus kayak gini, harus ada planning, rencana-rencana yang memang harus dikejar. Itu yang bikin penyesalannya, oh orang tua tuh nggak semudah ini ya mencari uang gitu buat aku sekolah. Itu makanya sering aku ingetin sama saudara-saudara aku, adik-adik aku, teman-teman aku kayak yang mungkin pernah mengalami dan sedang mengalami kayak dia cabut sekolah, udah nggak mau sekolah lagi. Aku bener-bener seniat itu bisa datengin rumahnya. Ada teman aku satu yang berhenti sekolah sampai orang tua yang ngontak aku datengin, aku ceritain pengalaman aku karena aku nggak mau itu kejadian di orang lain dan di orang tua lain. Itu yang benar-benar aku sesalin kan. Oke, itu yang aku sia-siain. Kalau aku bisa muter waktu, aku pengen nebus semuanya, karena toh yang mereka lakukan, aku sekolah pun, aku disekolahin pun bukan buat mereka, bukan buat orang tua kita, tapi buat kita sendiri. Kerasanya nggak sekarang, nanti kerasanya. Cara menghabiskan waktu atau saran menghabisin waktu di rumah biar nggak bosen, coba kayak kalian kalau nggak punya uang, kalian tuh pengen belanja banyak ya, BM ini itu, tapi setelah dapet uang kayak malas ya belanja ini itu. Itu sama kayak sekarang, kalau kalian lagi sibuk-sibuknya sekolah, kerja, kuliah, kalian tuh pengen, enaknya kalau misalnya libur aku tuh pengen ini, pengen itu. Aduh, kalau libur aku tuh pengen istirahat. Aduh, kalau libur aku tuh pengen ini, pengen beli ini, pengen makan ini, pengen makan itu. Itu yang harus kalian lakukan. Sama banget kan ceritanya ketika kalian gak punya uang, BM ini itu, tapi ketika dapat uang, kalian, malas sih udah gak mood. Nah sekarang ini kesempatan kalian ketika kalian sibuk, terus kalian dikasih waktu istirahat panjang nih di rumah, kebeaman kalian di saat kalian tidak punya waktu banyak tuh, coba diingat-ingat lagi apa ya dulu tuh pengen apa ya, atau kayak kalian punya hobi-hobi atau hal-hal yang tertunda, mungkin kebaikan kah atau apakah, ngapain kek hobi-hobi kalian yang ini nggak bisa nih, aku tuh sebenarnya hobi gambar, aku tuh sebenarnya hobi main musik, aku tuh pengen bikin video musik tapi nggak bisa, ini waktunya nih. Kalian tuh bisa melakukan banyak hal positif. Contoh terdekatnya, kalian punya waktu banyak quality time dengan keluarga, kalian punya waktu istirahat yang banyak, coba pikirin lagi, renungkan lagi, jangan dikit-dikit bosan. Kalian terus mikirin orang-orang atau kayak pejuang-pejuang garis depan, dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang masih harus bekerja menyediakan persediaan buat kalian. Kalau orang-orang di luar ada yang berhenti, kalau semua berhenti kerja, kalian tuh nggak punya minyak, kalian nggak bisa beli minyak, beli beras. Itu coba dipikirin, jangan gampang bosan dan mengeluh. Oke, paham, ingat-ingat. Kalau ditanya separno apa, parno banget. Awalnya sih masih cuek-cuek, kayak kita masih santai mengerjakan itu. Untuk yang sekolah, yang kuliah juga ketika ada kondisi ini tapi belum nyampe ke negara kita masih kayak kasihan ya, ternyata saya begitu. Mulai muncul, mulai banyak ketakutan, mulai banyak berita. Awalnya masih santai, masih kerja di luar, masih bisa nongkrong, masih ketemu teman-teman. Kita masih belum sadar karena kita juga nggak tahu ini tuh kayak gimana, ini tuh apa. Awalnya cuek, terus ada beberapa teman yang mulai parno, sempat ketawa tuh, sempat kayak ngetawain apa sih lebay banget. Akhirnya teman-temannya udah mulai tenang, aku yang parno guys. Ternyata kayak batuk dikit tuh kayak dosa. Sekarang batuk dikit, jadi tersangka. Aduh sumpah itu kayak ketakutan. Tapi sebenarnya ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya jika kalian atau bersamaan dengan kalian mempelajari apa yang sedang kita hadapi sekarang. Kalian tuh sadar betul apa yang kita hadapi, apa kondisi apa yang sedang kita jalani, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Itu yang terpenting buat menghalangi rasa panik kalian. Jadi kalian juga tidak panik berlebihan, tidak ketakutan berlebihan, dan malah jadi salah melakukan hal yang salah gitu. Dari statement juga salah, jangan ikut-ikutan posting tapi kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi dan kalian lakukan. Itu sih yang terpenting.
Yuk baca yuk, akses sekarang menuju ke sana tuh sangat-sangat gampang, berita dan lain-lain, pemerintah pun melakukan himbauan dan lain-lain, itu sudah benar-benar terbuka, sudah benar-benar jelas dan mudah diakses. Coba pahami dulu, itu kayak bakal mengurangi rasa takut kalian dan kalian tidak panik harus ngapain dan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Oke, begitu. Harapan kalau buat aku pribadi dan orang-orang sekitar aku, semoga semuanya sehat selalu, orang-orang terdekat aku dijauhkan dari mara bahaya lah, virus-virus atau hal-hal yang membahayakan, selalu dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah, selalu berkeselamatan. Terus buat semuanya semoga keadaan cepat membaik. Buat kalian tetap harus bekerja di luar sana, tetap jaga kesehatan, stay safe. Buat kalian yang di rumah, stay at home. Apa yang dilakukan dan diberitakan atau pemerintah himbau itu udah yang terbaik. Coba didengarkan kalau kalian pengen semuanya ini cepat beres. Jangan dianggap main-main karena ini bukan kondisi yang sudah bukan main-main, guys. Aku sih harapan dari aku semoga sehat selalu, itu sih. Yang pertama-tama mau diucapkan yaitu alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ini cobaan besar, ini teguran besar buat saya pribadi, mungkin buat orang-orang yang juga menyadarinya. Kita harus lebih bersyukur, kita harus lebih mensyukuri apa yang Allah kasih, mensyukuri apa yang Tuhan titipkan, berikan, kenikmatan main, itu tuh kenikmatan yang diberi, mungkin kita lupa mensyukurinya. Itu sih alhamdulillah intinya, teguran dan kayak pelajaran besar. Hal keduanya pengen cukur, guys. Aduh, aku tuh takut banget pas lagi parah-parahnya cukur tuh udah panjang banget, ini kayaknya terpanjang setelah sekian lama aku udah gak panjang. Terus ngumpul, syuting lagi, udah tentu ketemu keluarga, silaturahmi sama teman-teman, itu sih. Dan aku harus bekerja lebih giat lagi. Ayo pengen kerja yuk, nabung yuk, itu sih supaya cita-cita dan niat tercapai satu persatu, kayak gitu. Oke, buat kalian terakhir, thank you banget yang udah nonton, thank you banget yang terus ikutin Jurnalisa. Kita selalu melakukan yang terbaik buat kalian. Intinya saya mau atau kita mau kalian yuk di rumah aja yuk, stay at home, istirahat sebentar yuk. Ini kesempatan kalian juga buat istirahat, banyak yang bisa diambil kok hikmahnya dari ini semua. Terus selain melakukan hal-hal yang tidak membuat bosan ketika kalian di rumah, kalian bisa melakukan hal baik yang terdekat, yang termudah yang bisa kalian lakukan dari rumah. Itu dia. Sekali lagi cuma mau ngingetin, jangan lupa terus nonton Jurnalisa di YouTube dan di Facebook tentunya. Yang belum bikin Facebook yuk bikin yuk, kasih tahu teman-temannya supaya bikin. Terus kurang lebih ya, stay safe, stay at home. Jangan lupa subscribe, comment, and